Pengakuan suami bunuh istri di Lombok Tengah kalap dan minta maaf sempat ketahuan menyapa janda lewat. Seorang suami tega menganiaya istrinya sendiri hingga tewas di Dusun Sarang Angin, Desa Kawo, Lombok Tengah, Jumat 26 Januari 2024 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Korban diketahui bernama Irawati dan pelaku bernama Suryatman. Pelaku Suryatman melakukan pembunuhan terhadap istrinya di sebuah gubuk kecil di persawahan milik korban. Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah, Ibtu Hiskia Siagian menjelaskan pembunuhan berawal dari cekcok keduanya usai pelaku dituduh berselingkuh. Namun isu perselingkuhan ini merupakan alibi dari pelaku karena diketahui pelaku sempat memberikan keterangan yang berbeda-beda hingga 10 kali. Dalam pengakuannya, Suryatman menuturkan jika istrinya cemburu buta karena mendengar dirinya menyapa seorang janda yang lewat. Kejadian berawal dari seorang wanita lewat yang merupakan janda. Pelaku menyapanya dan didengar oleh istri korban sehingga membuat istrinya marah. Istrinya terbakar cemburu sehingga korban ngomel terus sampai dia pulang nyabit itu dan belum makan hingga akhirnya dia kalap membunuh, sebut Ibtu Hiskia. Suryatman mengaku pertama kali menyapa janda tersebut dan sapaannya menurutnya hanya untuk guyonan saja. Suryatman menjelaskan kecemburuan itu yang membuat istrinya memukul dirinya dan ia pun menangkis. Sehingga saya langsung memukul pakai tangan. Dia akhirnya berkata-kata kasar, mengata-ngatai orang tua saya, jelas Suryatman. Saat cekcok itulah Suryatman tiba-tiba kalap kemudian memukul sang istri pakai kayu dengan membabi buta. Suryatman mengaku penganiayaan yang ia lakukan hanya spontanitas dan tidak pernah merencanakan sama sekali. Ia menyebut hanya kalap mata karena istrinya mengeluarkan kata-kata kasar yang melukai hatinya. Saya meminta maaf atas semua keluarga saya, atas semua perbuatan saya. Sebelumnya saya tidak pernah cekcok, sebut Suryatman. Ibtu Hiskia menjelaskan luka korban mayoritas terdapat di bagian kepala dengan adanya 7 luka robek yang menyebabkan pendarahan hebat akibat dipukul berkali-kali menggunakan kayu. Bukan hanya itu saja, tengkorak korban juga pecah akibat hantaman keras kayu hingga korban meninggal dunia di tempat. Selanjutnya mayat korban digotong menggunakan karung dan ditaruh di embung dekat gubuk kecil. Guna menghilangkan jejak darah korban yang berceceran di jalan, pelaku selanjutnya melakukan pembakaran menggunakan kayu bakar. Lanjut Hiskia, penyebab korban mengalami luka robek adalah karena dipukul menggunakan kayu balok. Kayu balok tersebut bagian pipihnya cukup tajam sehingga saking kerasnya memukul menyebabkan luka robek dan pecah tulang tengkorak. Selain itu terdapat luka memar di bagian pipi kiri dan kanan korban yang merupakan bekas tempelengan pelaku. Gigi korban juga mengalami rontok, 2 yang merupakan bekas pukulan, perut dekat rahim juga kena tendangan pelaku. Hiskia menjelaskan pembunuhan berawal dari cekcok sehingga istrinya sempat melawan. Karena korban melawan membuat pelaku tambah kalap sehingga memukul menggunakan kayu yang sempat akan digunakan istrinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.